Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampurasun. Hari ini dinten ieu pendak deui sareng Ibu Ika dina pengajaran bahasa Sunda kelas 1. Sudah hampir 1 minggu ya kemarin liburan panjang anak-anak Ibu Ika di rumah. Bagaimana? Sudah lebih semangat kan untuk belajar kembali? Oh ya, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa Ibu Ika akan selalu bertanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Tak lupa Ibu Ika juga ingin bertanya kepada ayah dan bunda, kumaha Mang? Alhamdulillah, mudah-mudahan ayah bunda di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih, jazakillah khairan kasiran, jazakumullah khairan kasiran untuk ayah dan bunda yang sudah membimbing Ananda, membantu membimbing Ananda, menyemangatinya untuk selalu tetap semangat dalam pembelajaran daring ini. Ayah, di hari Rabu ini, tanggal 4 November 2020, kita akan belajar lagi tentang bahasa Sunda kelas 1. Tapi sebelumnya, kita akan berdoa dulu, seperti biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak Ibu Ika yang soleh sareng soleha, hari ini kita akan membahas mengenai suku kata atau biasa disebut dalam bahasa Sunda itu engang. Nah, nanti juga Ibu Ika akan menjelaskan apa itu engang. Jadi kita akan membahas tentang 2 hal ya. Hari ini kita akan belajar tentang 2 hal. 1, menuliskan kata menjadi engang. Jadi membuat suku kata gitu. Yang kedua, menuliskan jumlah engang. Nah, terus apa sih Bu Ika engang itu? Engang adalah kecap anu diucapkeun dina sakali ngaluarkeun napas dina baham. Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Yaitu kata yang diucapkan dalam 1 kali kita mengeluarkan napas lewat mulut. Nah, itu yang namanya engang. Contohnya, Ibu akan berikan contohnya. Contohnya, bapak. Nah, jadi dalam kata bapak itu ada 2 engang, yaitu bapak. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia itu ada 2 suku kata, yaitu bapak. Jadi ada 2 engang, bapak. Selanjutnya contohnya kursi. Ada berapa ya engangnya? Ya, ada 2 engang, yaitu kursi. Nah, kita akan belajar lagi melanjutkan ke contoh yang lainnya. Misalkan abdi. Berarti ada berapa? Ya, ada 2 engang. Abdi. Jadi ada 2. Contoh selanjutnya. Sakola. Sakola. Jadi ada berapa? 3 engang. Jadi dibagi menjadi sakola. Nah, contoh selanjutnya. Saluhureun. Coba kita berpikir dulu ya. Ada berapa engang dalam kecap saluhureun? Berapa? Ya, betul. 4 engang. Jadi saluhureun. Jadi ada 4 engang. Jadi engang itu istilahnya membagi suku kata. Jadi sesuai dengan tarikan napas yang dikeluarkan. Misalkan apalagi ya contohnya meja.
berarti meja gitu. Jadi ada 2 angang begitu. Nah, anak-anak Ibu Ika yang soleh dan soleha, untuk hari ini pembelajaran dari Ibu Ika cukup sekian. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung WA Bu Ika atau nanti ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa lagi nanti subscribe ya YouTube-nya Bu Ika. Jangan lupa kasih like dan subscribe. Yang paling penting tetap jaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi, terus istirahat yang cukup. Jangan lupa selalu menjalankan sholat 5 waktu, murojaah dan tilawahnya diperbanyak. Nanti kita bertemu lagi di Rabu depan insya Allah dengan pembelajaran yang sama, pembelajaran bahasa Sunda kelas 1 dengan Ibu Ika Kartika Yulianti. Akhir kalam, Bu Ika cukupkan pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu Ika ucapkan hatur nuhun sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.